Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Mega Kim Official. Di video kali ini saya akan sharing atau berbagi informasi yaitu mengenai pelaksanaan kembali ujian sistem poin ke-7 CPMI Korea. Nah, senang banget nih buat calon para yang mau ujian bahasa Korea. Ini bisa diadakan kembali dalam keadaan suasana pandemi seperti ini. Kalian harus benar-benar ekstra hati-hati ya. Dikarenakan jangan sampai kalian sakit atau jangan sampai kalian terpapar virus, oke? Nah, ini ada informasi penting di sini. Nah, pelaksanaan ujian akan diadakan. Oke, sebentar. Nah, saya dapat informasi ini dari mana? Nah, ini akan saya beritahu. Saya dapatnya ini dari YouTube channelnya ini dia, Indonesia IPS Center HRD Korea. Kalian boleh subscribe gratis. Silakan di subscribe karena banyak banget informasi-informasi penting di sini mengenai terutama IPS Center ya. Oke, jadi buat para pekerja silahkan subscribe ya. And then kita langsung ke ini, videonya udah saya lihat dengan selesai. Saya lihat 2 kali bahkan. Terus saya bisa menyimpulkan begini menyimpulkannya. Ini ala-ala saya aja, kalau salah silahkan komen, kalian benarkan ya. Namanya juga manusia ya. Jadi ada salahnya begitu. Nah, jadi informasinya itu ujiannya dibagi 2 menjadi tanggal 22 Oktober sampai dengan tanggal 24 November 2020. Nah, hasil pengumumannya itu, hasil kelulusannya itu akan diumumkan yaitu tanggal yaitu tanggal 8 Desember. Nah, sesi yang kedua yaitu tanggal 25 Januari sampai dengan tanggal 22 Maret 2021 tahun depan. Nah, itu akan diumumkan hasil kelulusannya yaitu tanggal 5 April. Nah, itu dia ya. And then berikutnya ada informasi penting di sini loh. Cinta serius. Oke, ini bakalan diadakan di 2 tempat yaitu Jakarta dan Semarang. Nah, di Jakarta sendiri ada cuma 1 ruangan. Terus di Semarang adanya 2 ruangan. Nah, 1 ruangannya itu sekitar ada 36 peserta ujian. Sebentar ya, takutnya salah. Benar, 36. And then terus ini dia informasi penting di sini, ada perubahan sedikit yaitu mengenai nilai harus lebih dari 135 poin. Nah, kenapa? Di sini setelah saya dengarkan, jadi kalau misalkan nilainya 100, itu rata-rata itu pada lulus gitu. Nah, jadi dinaikkan nilai poinnya menjadi 135 poin begitu. Karena kalau semuanya pada lulus kan di saat pandemi seperti ini, kalau menurut saya pribadi gitu, gimana gitu. Jadi alangkah baiknya dinaikkan nilai poinnya jadi 135 poin. Nah, kalian gak usah kebingungan, gak usah pusing, gak usah langsung dinaikin nih nilainya, kayaknya nggak lulus nih segala macem, udah down di awal. Jangan ya, kalian subscribe aja Mega Kim Official. Saya di situ membahas IPS topik. Jadi saya belajar lagi tentang IPS topik. Nah, buat kalian lebih semangat lagi belajarnya, baca-baca lagi bukunya, terus kosakata Koreanya ditambah lagi. Menurut saya bisa lah lulus di 135 poin ini. Jadi nggak usah takut dengan 135 poin ini. Dengan kalian semangat belajar, kalian pasti bisa di atas 135 poin. Oke? Jadi nggak usah down dulu ya. Oke, terus 135 poin. Itu dia ada perubahan di situ. And then terus hasil nilai langsung diumumkan. Nih contohnya kalian nih udah ujian nih di tanggal 22 Oktober. Kalian misalkan ujian. Pas ujian itu kalian jangan pulang ke rumah ya. Karena kalian akan nilainya itu akan keluar, hasilnya itu 103. Jika kalian 135 poin ke atas, maka kalian akan ke ruangannya skill test, dilanjutkan ke ruangannya skill test. Nah, skill test ini disederhanakan lagi dikarenakan dalam keadaan pandemi seperti ini ya. Jadi cumannya adanya itu pengukuran tinggi badan, berat badan, dan pemeriksaan buta warna. Oke, poinnya di sini. Ini yang skill test ini kalau menurut saya pribadi oke lah gitu.
gampang ya istilahnya. Di sini tantangannya kalian yaitu 135 poin. Jadi kalian belajar bahasa Koreanya diperrajin lagi, oke? Latihan-latihan mengisi soalnya diperbanyak lagi, menghafal kosakatanya diperbanyak lagi, begitu ya. Semoga kalian bisa lulus di angka 135 ke atas, oke? Kalau bila perlu 180. Oke, ini dia. Terus di informasi ini ada 5 orang katanya yang tidak bisa mengikuti ujian tes yang kemarin. Jadi bakalan diadakan ujian tersendiri, yaitu bakalan diinformasikan ya. Makanya saya suruh kalian subscribe, nanti informasinya bakalan ada di situ. Terus website yang penting juga bakalan diinformasikan di situ. Terus skill test untuk yang sudah ujian di tanggal 16-19 Maret. Nah, ini dia yang udah ujian di tanggal 16 sampai 19 Maret. Skill testnya itu bakalan diadakan di tanggal 22 Oktober sampai dengan tanggal 17 November. Begitu. Itu buat yang lulus ya. Nanti bakalan skill testnya diadakan 22 Oktober sampai dengan 17 November. Terus, oh ya, ini ada informasi juga. Beliau mengatakan para pekerja baru, maksudnya calon pekerja baru gitu, yang sudah lulus, yang seharusnya sudah berangkat ke Korea Selatan, masih belum bisa berangkat dikarenakan masih COVID begitu. Jadi di pandemi seperti ini semuanya banyak yang delay atau penundaan seperti itu ya. Jadi buat kalian semoga bersabar menunggu. Terus dibanding negara lain, jadi negara Indonesia itu masih mengadakan ujian gitu ya. Dibandingkan negara lain mungkin ada yang penundaan yang begitu banyak waktu gitu. Ini itu serba ditunda karena mereka lebih mementingkan penanganan COVID dulu, kayak misalkan lockdownnya itu diperketat segala macam. Sedangkan Indonesia dalam keadaan pandemi seperti ini masih mengadakan ujian ya dalam harus serba ekstra hati-hati. Makanya itu skill testnya juga sedikit disederhanakan. Dan ujiannya pun pengen nyaman tahun ini semuanya gitu. Akan tetapi dikarenakan masih COVID, jadi ujiannya itu kayak mungkin dulu kalau saya ujian tuh di ruang tuh ada beberapa orang. Karena lagi COVID seperti ini mungkin hanya ada beberapa orang gitu, dipersedikit gitu ya. Pokoknya buat kalian yang mau kerja ke sini, yang mau ujian, tetap semangat, jangan putus harapan. Oke? Jangan lupa semangat belajar dan berdoa agar dilancar urusannya. Begitu. Terutama semoga COVID-nya cepat selesai agar cepat terkendali, cepat hilang, agar prosesnya dari Indonesia ke sini tuh lancar seperti dulu kala, seperti itu. Oke, buat kalian yang bentar lagi mau ujian di tanggal 22 Oktober, jangan lupa berdoa, jangan lupa belajar. Jangan sampai kalian itu pas mau ujian belajar malamnya dikebut, sistem kebut. Kalau sistem kebut saya jamin itu bakalan saya aja pengalaman saya waktu pas mau ujian itu jauh-jauh hari, sebulan 2 bulan yang lalu belajarnya. Jadi tiap hari gitu memperbanyak kosakata, latihan soal segala macem. Banyak banget di internet kalian kalau mau belajar bahasa Korea, mau latihan mengerjakan soal segala macem. Sekarang banyak di internet. Tergantung diri kalian, pintar-pintarnya kalian mencari informasi gitu ya. Oke, semoga informasi ini bermanfaat dan kalian bisa lulus ujiannya, amin. Terus jangan lupa di saat pandemi seperti ini tetap waspada, tetap pakai masker, tetap jangan berkerumun ya di saat ujian. Jangan minta dianterin sama keluarga satu mobil banyak segala macem. Mandiri aja, kalian udah besar. Karena yang ikut ujian ini otomatis umurnya udah dewasa, jadi kalian bisa berangkat sendiri lah istilahnya, nggak usah dianterin sampai satu mobil, satu truk kayak gitu, nggak usah ya. Kasihan kenapa? Karena lagi pandemi, takutnya terpapar juga virus begitu. Oke, cukup sekian, terima kasih, semoga informasi ini bermanfaat. Bye. Oke, saya putarkan sebentar.
Ini ada bapak-bapak yang selalu ujian kali ini. setia memberikan informasi. Silakan disimak videonya. Bye. Nanti saya kasih di deskripsi. Oke. Tentang informasi-informasi atau website penting. Bye. Bisa terwujud. Dan selamat bertemu kembali nanti di ruangan ujian. Amin. Terima kasih. Terima kasih.